Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Sutia dalam aksi nyata pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam aksi nyata kali ini saya akan menjelaskan bagaimana posisi CGP guru penggerak dalam melakukan aksi nyatanya di sekolah dan kasus apa yang dihadapi serta bagaimana menyelesaikannya. Ikuti terus pemaparan berikut ini. Latar belakang situasi yang dihadapi. Pandemi COVID-19 saat ini mengubah pola kehidupan masyarakat. Virus yang menyebar begitu cepat dan menimbulkan banyak korban. Perhatian utama masyarakat sekarang ada pada pentingnya menjaga kesehatan. Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman dari penularan virus corona menjadi prioritas utama setiap orang. Pembelajaran yang biasa dilakukan secara tatap muka otomatis berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran yang bisa memberikan pengalaman langsung ke murid akhirnya harus terkendala oleh jarak dan waktu. Keadaan tersebut menuntut kita sebagai guru untuk melakukan banyak penyesuaian di era pandemi COVID. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, tentu ada banyak kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi. Antara lain dari segi sarana, tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk menyiapkan gawai sebagai sarana belajar. Dan hal itu menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam belajar. Selain itu, kondisi murid juga mempengaruhi hal tersebut. Banyak murid yang mengalami hambatan belajar ketika pelaksanaan PJJ, antara lain kurang fokus karena tidak ada pendampingan dan lain-lain sebagainya. Kesiapan orang tua kurang siap dalam mendampingi dan menyiapkan sarana belajar karena harus bekerja dan secara faktor ekonomi kemampuan mereka tidak semua sama. Jadi orang tua belum tentu siap untuk melaksanakan PJJ seefektif apapun. Berikutnya adalah penerapan protokol kesehatan. Masyarakat saat ini fokus pada kesehatan, bagaimana melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Dan otomatis hal itu menyerap perhatian yang penuh terutama dalam pembiayaan. Selain itu, dengan adanya penerapan protokol kesehatan, salah satunya adalah menjaga jarak, tentu saja guru dan siswa tidak bisa bertatapan langsung, dalam arti harus melalui pembelajaran daring. Situasi yang dihadapi. Dalam kasus ini, situasi yang terjadi adalah Ustadzah Friska, salah satu guru di sekolah kami, guru di kelas 3 menyampaikan bahwa di kelas 3 banyak murid yang tidak aktif dan mengalami kesulitan dalam pembelajaran, terutama murid yang awalnya menggunakan jasa guru sedo dan mulai tahun ajaran ini tidak didampingi oleh guru sedo. Murid tersebut tidak pernah mengumpulkan tugas, tidak mengikuti Zoom atau video conference, tidak mengikuti kegiatan dengan ustadz atau ustadzanya. Tugas yang diberikan ustadzanya pun jarang sekali dikerjakan dan dibutuhkan. Selain itu, ketika orang tua mereka dikonfirmasi, mereka menyampaikan bahwa anak-anak mereka memang tidak ada pendamping belajar dikarenakan orang tua harus bekerja. Beberapa anak yang berkebutuhan khusus juga tidak mau belajar karena anggapan mereka belajar itu dilakukan di sekolah dan mereka sudah bosan dengan pembelajaran daring yang dilakukan selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ada juga orang tua yang tidak mampu menyiapkan gawai untuk belajar. Melihat hal tersebut, sebagai guru penggerak dan juga koordinator kelas hebat yang menangani permasalahan murid yang mengalami hambatan belajar, tentu saja saya sebagai CGP harus bergerak, harus mengupayakan penyelesaian permasalahan tersebut. Penyelesaian masalah menggunakan identifikasi berdasarkan 9 langkah. Saya mencoba menyelesaikan masalah dengan mengidentifikasi masalah tersebut. Dari 9 langkah yang dilakukan, langkah yang pertama adalah adanya nilai-nilai yang bertentangan. Nilai yang bertentangan dalam permasalahan yang dihadapi adalah
kebenaran bahwa situasi yang dihadapi saat ini menyebabkan murid mengalami gangguan dan hambatan belajar. Beberapa murid yang mengalami hambatan tersebut adalah murid dengan kondisi berkebutuhan khusus sehingga perlu penanganan khusus. Kebenaran juga jika orang tua tidak memiliki kesempatan untuk mendampingi putra-putrinya belajar dikarenakan harus bekerja. Tidak adanya guru pendamping juga menjadi faktor murid berkebutuhan tersebut mengalami hambatan belajar. Pembatasan pembelajaran murid di sekolah juga harus dilakukan agar tidak terjadi kasus COVID terjadi. Identifikasi berikutnya adalah mengetahui siapa saja yang terlibat dalam permasalahan. Hal ini penting untuk menentukan siapa saja nanti yang terlibat dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Dalam kasus yang dihadapi, yang terlibat dalam permasalahan ini antara lain kepala sekolah sebagai pengambil keputusan. Berikutnya, guru kelas, antara lain guru kelas 3, guru kelas 2, guru kelas 1, dan juga guru kelas 4. Selanjutnya adalah orang tua murid. Orang tua yang memberikan laporan tentang permasalahan yang dihadapi putranya, terutama kendala dalam hambatan belajar. Selanjutnya ada koordinator kelas hebat selaku tim yang menangani murid dengan gangguan atau kendala hambatan belajar. Selanjutnya ada psikolog sebagai konsultan pendidikan anak yang ada di sekolah yang mengidentifikasi gangguan-gangguan yang terjadi. Berikutnya ada guru sedo sebagai pelaksana pendamping program untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Kemudian yang terakhir adalah murid. Murid di sini adalah murid dengan gangguan dan hambatan belajar yang membutuhkan penyelesaian dan penanganan selanjutnya. Identifikasi berikutnya adalah identifikasi yang ketiga, yaitu kumpulan fakta yang relevan. Fakta yang muncul pada permasalahan ini antara lain: 1. Murid yang mengalami gangguan belajar atau hambatan belajar adalah murid-murid berkebutuhan khusus. Yang kedua, guru kelas mengalami kesulitan dalam memberikan layanan belajar jarak jauh untuk semua murid sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Ketiga, orang tua murid adalah pekerja yang tidak bisa mendampingi anaknya belajar di rumah dan merasa sudah melakukan pembayaran sekolah, sehingga mereka beranggapan bahwa permasalahan yang terjadi ini perlu ada tindakan dari sekolah. Keempat, murid tidak mau belajar dan menyelesaikan tugas di rumah karena merasa bosan dengan pelaksanaan PJJ. Kelima, keinginan murid untuk belajar tatap muka di sekolah juga menjadi motivasi tersendiri. Jika ada program yang dilaksanakan di sekolah, mereka akan antusias sekali. Keenam, adanya aturan pelarangan tatap muka di sekolah. Ketujuh, keinginan orang tua untuk memindahkan murid ke sekolah lain. Merasa bahwa tidak ada penyelesaian dari sekolah, maka ada keinginan dari orang tua untuk memindahkan murid tersebut ke sekolah lain. Tahap selanjutnya adalah pengujian benar atau salah. Uji yang pertama adalah uji legal. Dalam masalah ini tidak ada pelanggaran aturan, karena murid tersebut adalah murid berkebutuhan khusus, sehingga membutuhkan penanganan khusus dalam menyelesaikan gangguan belajar yang dialami. Kedua adalah uji regulasi. Guru harus tetap memberikan pelayanan pembelajaran yang sama meskipun anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan pendampingan dari orang tua yang bekerja. Ketiga adalah uji intuisi. Dalam hal ini, hati dan perasaan seorang guru diuji. Meskipun PJJ membutuhkan dukungan orang tua, akan tetapi saat kondisi orang tua tidak bisa mendampingi dikarenakan harus bekerja, maka guru juga harus mengambil peranan. Guru tidak bisa membiarkan keadaan anak tersebut berlarut-larut dan mengalami masalah tersebut.
Uji selanjutnya adalah uji publikasi. Apa yang dirasakan jika kondisi tersebut dipublikasikan? Bagaimana sekolah seharusnya mengambil sikap terhadap kondisi yang dialami oleh murid tersebut? Betapa malunya sekolah jika permasalahan tersebut disampaikan ke khalayak umum, dipublikasikan bahwa sekolah tidak melakukan apa-apa terhadap masalah yang sedang terjadi. Maka perlu sekali bahwa tindakan atau penyelesaian masalah terhadap permasalahan yang terjadi harus diambil oleh sekolah. Uji selanjutnya adalah uji panutan atau idola. Jika diposisikan masalah tersebut kepada idola kita, kemungkinan idola juga akan melakukan hal yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Langkah berikutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam hal ini, paradigma yang muncul adalah keadilan lawan kasihan. Artinya, sebagai guru melihat hal tersebut tidak adil jika dibebankan semuanya pada guru kelas atau orang tua. Karena murid yang diampu oleh guru kelas juga cukup banyak. Sedangkan orang tua juga sudah melakukan kewajiban kepada sekolah seperti sudah melakukan pembayaran sekolah. Selain itu, sangat kasihan juga guru merasa iba jika anak tersebut juga dibiarkan, maka hak mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya tidak terpenuhi. Guru di sini merasakan iba jika anak tersebut dibiarkan begitu saja. Nah, orang tua juga harus melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti bekerja, dan anak tersebut juga dibiarkan padahal anak tersebut mengalami gangguan belajar atau berkebutuhan khusus. Tentu hal ini menarik simpati, rasa iba dari guru-guru yang lain. Identifikasi dari 9 langkah, yakni langkah berikutnya, melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah 1. Prinsip berbasis rasa kasihan. Guru merasa kasihan dengan kondisi yang dialami murid karena keadaan ekonomi dan juga tuntutan keluarga, maka anak tersebut dibiarkan belajar sendiri tanpa pendampingan. Dan tentu saja karena kemampuan yang dimiliki, pembelajaran tidak maksimal sehingga prinsip tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan. Guru merasa iba, merasa kasihan terhadap keadaan yang dihadapi oleh orang tua dan juga murid. Prinsip berikutnya adalah prinsip berbasis hasil akhir. Hasil dari keputusan yang diambil nantinya adalah murid dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan, terutama kemampuan baca dan tulis, serta berhitung. Solusi dari masalah tersebut diharapkan siswa tuntas dalam baca, tulis, dan hitung. Hasil akhir yang didapatkan adalah adanya program yang nantinya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa, juga tidak membebani guru tersebut, sehingga masalah ini menjadi program bersama dan semua orang memberikan tanggung jawabnya terhadap penyelesaian masalah tersebut. Langkah berikutnya dari 9 langkah adalah investigasi opsi trilema. Ada beberapa solusi kreatif yang diberikan untuk menangani masalah yang terjadi. Antara lain 1. Murid mendapatkan pendampingan dari guru kelas secara daring. Hal ini cukup berat untuk dilakukan karena anak berkebutuhan khusus tidak akan mendapatkan pembelajaran yang maksimal meskipun hal itu dilakukan secara daring. Yang kedua, murid datang ke sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat dan mendapatkan tambahan belajar dari guru kelas. Guru harus meluangkan waktu khusus untuk datang ke sekolah dan melakukan pendampingan belajar atau tambahan belajar. Yang ketiga, ada program khusus yang diberikan kepada murid untuk menangani masalah tersebut. Terjadwal, terprogram, rutin yang melibatkan guru dan murid dengan bantuan psikolog. Yang keempat adalah ada program tambahan belajar yang diberikan kepada murid tersebut untuk menuntaskan baca, tulis, dan hitung.
Langkah berikutnya adalah membuat keputusan. Setelah mendengarkan pertimbangan dari psikolog, guru kelas, dan juga orang tua, maka diputuskan. 1. Adanya program pendampingan secara terjadwal dan terencana untuk jenjang kelas 1 sampai dengan 4. Dikarenakan kelas 5 dan kelas 6 ada program lain seperti AKM dan program motivasi, UKK, dan ujian sekolah. Yang kedua, program dikomunikasikan dengan kepala sekolah, psikolog, guru kelas, dan orang tua. Tidak ada paksaan untuk mengikuti program tersebut. Kemudian, program tersebut tanpa biaya tambahan. Kemudian, pelaksanaan program dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik oleh murid maupun oleh guru. Dalam pelaksanaan program, penerapan protokol kesehatan harus dan sangat diperhatikan. Langkah yang terakhir dari 9 langkah adalah lihat kembali keputusan dan merefleksikan. Keputusan tersebut dikomunikasikan dengan kepala sekolah sebelum dilaksanakan, serta jika pelaksanaan tersebut dilakukan setelah beberapa waktu, maka perlu ada evaluasi, ada refleksi, ada umpan balik tentang hambatan, kegagalan, dan apa saja yang sudah dilaksanakan. Berikutnya adalah pemaparan tentang program. Program ini diberi nama kelas pendampingan. Ditujukan untuk murid 1 mengalami gangguan belajar atau hambatan belajar di rumah, terutama belum tuntas baca, tulis, dan hitung. Kedua, murid berkebutuhan khusus yang tidak lagi menggunakan jasa shadow teacher atau guru pendamping khusus. Ketiga, kelas 1 sampai dengan kelas 4. Yang keempat, siswa yang bersedia datang ke sekolah dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dan yang kelima, murid dengan persetujuan orang tua tentang pelaksanaan kelas pendampingan. Penjelasan isi program. Program ini dilakukan di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat dan terjadwal. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan membatasi mobilitas. Kedua, kegiatan diawali dengan kegiatan mindfulness, senam motorik bersama, gelombang alfa, dan hipnoterapi. Yang ketiga adalah kegiatan baca atau berhitung, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Yang keempat adalah kegiatan dikte atau menulis. Kelima adalah kreasi. Kegiatan ini dilakukan seperti menggambar, menggunting, menempel, mewarnai, dan menghias. Keenam, murid menyelesaikan tugas kelas dengan bimbingan guru pendamping. Berikut ini adalah jadwal kelas pendampingan.